Di Filipina juga ada. Jadi Tagalog itu dibalik menjadi Golagat. Nah, Golagat itu juga bolak-balik kata. Pada intinya basa walian di Malang itu semuanya masuk dalam teori linguistik, cuman nggak ada yang benar-benar paten ini. Nggak ada kan? Iya, karena harus dibalik semuanya mulai dari akhir sampai awal kan nggak ada seperti itu. Iya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, tergantung Anda melihat tayangan ini kapan. Kembali lagi dengan podcast Bambong, bahas basa Malangan bersama saya, Sambiye. Episode kali ini agak berat. Kita bahas tentang teori linguistik yang itu menjadi dasar beberapa basa Malangan. Saya ditemani narasumber hebat dari Universitas Negeri Malang. Beliau sempat menulis disertasi di Leiden University, Belanda. Itu tempat kelahirannya pemain timnas Indonesia, Dean James, kalau yang belum tahu. 2019 mendapat gelar PhD, salah satunya karena disertasi basa walian. Saya sudah membawa bukunya, ini sudah dibukukan 2019, tapi masih berbahasa Inggris. Insya Allah tahun ini atau paling lambat tahun depan akan dibahasa Indonesia kan, bisa kita nikmati semuanya. Itu saya kenalkan Mbak Nurensia Yanuar. Selamat datang Mbak Nurensi. Terima kasih Sam. Panggilannya Mbak Rensi aja. Rensi boleh, kalau bahasa waliannya Isner. Isner, oh. Atau Aisnerun. Ya. Dibalik ya Mbak. Ya, teman-teman Mbak Rensi ini sehari-hari bekerja di Universitas Negeri Malang sebagai dosen sastra Inggris, juga petingginya Perpus UM, kepala Perpus UM. Jadi sudah terbiasa dengan buku-buku dan kata-kata. Mbak Rensi, sebelum kita ke bahas teori-teori linguistik, saya penasaran, mungkin teman-teman juga beberapa pengen tahu hasil penelitian disertasinya Mbak Rensi dulu 2019. Bagaimana? Mungkin bisa Anda ceritakan terus poin-poin yang menarik apa saja, monggo Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di sini. Kita mau bahas basa Malangan ya, basa ngalam. Kalau disertasi saya ini isinya lebih mengerucut ke basa waliannya gitu. Nah, salah satu temuan yang menarik adalah dari sisi fonologi atau sisi bahasa ya, sisi bunyi. Jadi basa walian itu kalau menurut penelitian saya adalah pembalikan bunyi. Jadi sebetulnya yang dibalik adalah bunyinya, bukan tulisannya atau ortografinya, tapi lebih ke bunyi yang dibalik. Seperti misalnya Malang menjadi ngalam gitu ya. Kenapa bukan genalam? Tapi dibaliknya menjadi ngalam karena bunyinya adalah meh, ah, leh, ah, dan ngeh. Jadi bunyi ngeh atau bunyi nasal yang di belakang itu menunjukkan bahwa memang unsur pembalikannya itu lebih berdasarkan pada bunyi gitu. Nah, temuan saya juga menggarisbawahi bahwa basa walian ini bersumber dari basa Jawa atau basa Jawa gitu ya, karena pembalikan bunyinya itu mendasarkan pada fonotaktik atau aturan penyusunan bunyi dalam bahasa Jawa. Begitu. Berarti bunyi itu apakah dipengaruhi juga sama struktur bahasa? Kalau di Malang kan basa waliannya eng atau ng itu kan jarang dibalik. Iya. Apakah itu mempengaruhi juga, Mbak? Ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi kalau ng itu kan sebenarnya bukan tulisan ng, tapi bunyi. Ngeh, bunyi nasal. Kalau dalam linguistik itu adalah filler nasal. Jadi bunyi yang asalnya dari sini, bunyi sengau. Gitu. Jadi ngeh itu, makanya kalau ada kata yang ada ngehnya, nah biasanya dia muncul sebagai ngeh, bukan sebagai ng, atau kalau dibalik gn gitu ya. Itu kan
sebenarnya menyalahi aturan fonotaktik bahasa Jawa karena urutan GN itu nggak ada dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Iya, karena berarti istilah mudahnya pelafalannya. Pelafalannya. Karena beberapa kalau bahasa Jawa itu melafalkan dan ditulisnya itu beda. Iya. Contoh yang lain mungkin kelambi ya. Kelambi ya. Kalau dibalik apa Sam? Imlak. Imlak. Enggak ya, kalau di walian itu imblak. Imblak. Atau imblak gitu biasanya kalau orang. Kalau diwalik secara apa namanya vulgar apa? Iya, secara langsung. Apa adanya kan gitu. Ya, nah itu menabrak aturan fonotaktik dalam bahasa Jawa karena kalau imlak itu nggak ada misalnya beh gitu ya, b diikuti oleh m. Kemudian ibem gitu tuh nggak ada dalam bahasa Jawa. Jadi kita membaliknya berdasarkan bunyi yang namanya homorganic nasal kalau di teori linguistik itu. Jadi mbahnya tuh harus jadi satu. Dia tidak bisa dipisahkan. Misalnya kelambi, jadi mbahnya tuh harus tetap bersama gitu. Jadinya imblak. Nah, lebih mudah diucapkan. Makanya orang biasanya bilang ya menyesuaikan supaya enak didengar gitu. Sebenarnya enak didengar itu supaya masuk ke dalam aturan pelafalan bahasa Jawa. Oh begitu. Nah ini total Anda meneliti basa walian ini berapa tahun Mbak? Mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Totalnya itu mungkin ada sekitar 5 tahun ya. 5 Jadi tahun. sekitar tahun 2014 sampai tahun 2019. Itu bolak-balik ke Belanda juga untuk? Iya, karena proses studinya kan di Belanda, tapi datanya di sini. Orang-orang yang bisa bahasa walian ini kan di Malang, jadi bolak-balik Belanda Malang gitu. 5 tahun. Apa namanya areanya semua Malang Raya atau Kota Malang? Area penelitiannya? Areanya waktu itu lebih difokuskan ke daerah Kota Malang. Kota Malang. Jadi lebih di bagian urbannya ya, city centernya gitu. Terus tadi Anda menyimpulkan bahwa ini serapan dari bahasa Jawa. Terus apalagi Mbak temuannya? Kan beberapa kalau saya baca-baca itu kan ada yang apa namanya menyampaikan bahwa basa walian ini sejarahnya mulai zaman perjuangan, tepatnya mulai apa namanya Hamid Rusdi. Hamid Rusdi itu kalau tidak salah apa namanya agresi militer kedua 47 sampai 49 tahun 49. Nah, itu gimana Mbak? Saman juga mengulik sejarahnya juga? Iya, saya berusaha mengulik sejarahnya juga. Tapi kalau dari kacamata sosiolinguistik ya, itu harus ada bukti yang betul-betul valid gitu, yang menyatakan bahwa walian ini berasal dari zaman itu gitu. Saya berusaha menelusuri dan ada ketemu beberapa cucunya atau mungkin anaknya gitu ya dari para pejuang ini. Mereka memberikan kesaksian bahwa memang dulu ketika zaman agresi militer atau perang gerilya itu para gerilyawan di Kota Malang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa walian karena ada orang Belanda yang sudah bisa bahasa Jawa, sudah bisa bahasa Indonesia gitu ya. Terus mungkin kosakatanya atam keat gitu, artinya mata-mata. Terus londo itu jadi nolo atau ondol kayak gitu. Itu ada kosakata yang memang berbau perjuangan gitu ya. Tapi ini kurang bisa dibuktikan secara bahwa betul-betul oke, ini dari zaman kemerdekaan. Terus ada satu orang yang menciptakan gitu ya, namanya mayor ini dan itu gitu tuh mungkin lebih ke ini ya urban legend. Kalau saya bilangnya. Iya, karena saya membayangkan susah Mbak, karena saya kan sedikit banyak ada background lah Mbak, sejarah dikit-dikit. Maksudnya kalau apa namanya kerajaan kan enak, apa namanya dasarnya prasasti gitu ya kan. Mungkin kalau agak baru ada lontar, itu kan agak enak-enak. Nah, tapi kalau linguistik sejarahnya kan susah. Iya, jadi lebih ke penutur. Cerita mulut ke mulut gitu kan, bahwa ada ini di masa kemerdekaan, karena nggak ada dokumen yang pasti gitu yang menyebutkan bahwa walian itu sudah ada di zaman itu. Tapi nggak apa-apa sih, itu urban legend aja untuk membangkitkan ini ya semangat dan kecintaan masyarakat Malang terhadap walian. Mungkin ya agak berbeda juga dengan teori linguistik ya. Kalau misalnya kita bilang satu bahasa berasal dari satu orang, karena biasanya bahasa itu muncul dari
komunitas penutur ya kan, bukan yang satu tokoh kemudian dia bilang bahwa oke, ayo kita semuanya membalik kata gitu kan kayaknya. Iya, nggak pas. Iya, nggak pas gitu ya. Yang pertama akhirnya komunikasinya susah karena kita kan harus menelaah dulu Mbak, ini maksudnya apa sih kan? Iya, jadi biasanya sih memang karena ada komunitas masyarakat gitu ya, yang terus mereka mungkin nongkrong atau kongko terus dibalik rek gitu. Iya. Ya mungkin sih kayaknya berangkatnya gitu. Terus hasil dari para akademisi di sana Mbak di Leiden, saya penasaran apa yang menjadi masukan mereka terhadap penelitian panjenengan, atau mungkin ada catatan khusus dari mereka yang sampai sekarang Saman ingat. Oke, kalau dari pandangan mereka sih tentunya mereka mengarahkan supaya kajian ini diulas dari fenomena linguistik ya, kacamata fenomena linguistik secara global. Jadi apakah pembalikan ini adanya di Malang saja atau ternyata dia ada di tempat-tempat yang lain. Nah, ternyata setelah penelusuran itu saya menemukan bahwa fenomena pembalikan kata itu bukan hanya khusus ya atau eksklusif ada di Malang, tapi dia juga ada di berbagai belahan dunia. Jadi misalnya, contohnya di Prancis itu yang paling terkenal. Jadi ada fenomena Verlan. Itu adalah pembalikan berdasarkan silabelnya dari kata langver. Langver sendiri dalam bahasa Prancis artinya pembalikan. Jadi mirip kayak walian tapi waliannya Prancis gitu. Itu juga cukup lama? Cukup lama. Dia sudah ada sejak abad ke-19 mungkin. 19. Ya, dan sangat lazim digunakan di kalangan para imigran. Kalau di Prancis, di Paris gitu ya, banyak yang pakai itu. Dan juga banyak Mbak ya, kata-kata yang dibalik? Banyak sekali. Dia malah lebih hidup mungkin ya dari walian, karena... Itu seluruh Prancis atau hanya beberapa kota? Awalnya dari kota-kota besar, jadi seperti di Paris gitu ya, tapi kemudian menyebar ke kota-kota lain. Di Filipina juga ada. Jadi Tagalog itu dibalik menjadi Golagat. Nah, Golagat itu juga bolak-balik kata. Coba Thailand maliin coba rek. Thailand. Bingung. Ayo coba kalau bisa Thailandnya. Ya itu fakta yang menarik sih Mbak. Saya rasa belum banyak juga arek-arek Malang sing mengetahui, makanya kita butuh teman-teman, kita butuh masukan dari akademisi yang input bahwa ternyata gak hanya di Malang, cuman kalau di Indonesia sekarang juga masih belum Mbak. Di Jakarta juga, gimana sob? Gimana bos? Kan itu ya palingan dari. Iya, sob kui gitu ya. Yuk. Ya, jadi itu mulai juga banyak digunakan di daerah. Cuman memang gak semasif di Malang dan gak sebanyak variannya di Malang. Di Malang kan juga banyak sekali. Iya, bahkan ceritanya kalau orang-orang yang tahun 70-an itu ya, bilangnya kalau bahasa walian atau asap kilap yang ada di Jakarta itu asalnya juga dari arek-arek Malang yang merantau ke Jakarta. Jadi ceritanya itu adalah ada sekelompok musisi dari Malang yang kemudian merantau ke daerah Bulungan. Ngamen gitu ya, terus main musik gitu, terus nongkrong-nongkrong, dan akhirnya mereka menularkan bahasa waliannya ini ke anak-anak SMA 70 yang ada di situ. Jadi mereka sekarang punya asap kilap di SMA Hujud Hulub gitu. Ya itu salah satunya saya pernah mewawancarai ya Pak pentolannya ya pasti Om Antok Baret ya. Nanti kalau ke Malang pasti kita kirit ke sini Mbak. Karena beliau ceritanya juga banyak di Jakarta. Kita langsung ke teori Mbak. Nah ini banyak sekali ya. Kalau jadi teman-teman di Malang, boso Malangan ini nggak hanya boso walian. Jadi ada banyak. Kita sudah saya sampaikan di episode sebelumnya. Kita mulai 7 Januari 2024 kita terbit edisi perdana Lingua Franca. Salah satu narasumber rutinnya ya Mbak Rensi ini. Ternyata kita di situ banyak menemukan bahwa ada yang akronim, ada yang singkatan dari beberapa
istilah, terus ada yang disadur dari lagu. Nah, itu bagaimana teori-teorinya dalam linguistik? Nah, saya pengen tanya ke Mbak Rensi nih, Mbak. Sebenarnya kalau dalam teori linguistik itu ada berapa macam, Mbak? Sehingga memunculkan apa namanya bahasa atau percakapan, kata percakapan sih. Ada banyak teorinya sebenarnya. Banyak sih teorinya sebetulnya, cuman yang paling utama ya, itu adalah teori bahwa kata atau bahasa itu adalah arbitrary atau tidak punya kaitan gitu ya, random, dia antara bunyi dan bendanya itu tidak selalu berhubungan. Jadi namanya adalah arbitrary kalau bahasa Inggrisnya atau dalam teori linguistik. Seperti misalnya meja ini ya, atau kursi gitu ya. Kenapa dia disebut sebagai meja atau kursi? Apakah ada kaitan antara bunyi dan bentuknya? Kan nggak ada. Sebagian besar seperti itu. Misalnya topi atau baju gitu ya. Itu nggak ada kaitannya antara bentuk dan bunyi. Nah, kebanyakan semua kata dalam bahasa itu adalah arbitrary, dia nggak ada kaitannya. Tapi ada juga kelompok lain yang namanya adalah onomatopeia. Jadi kalau onomatopeia itu antara kata dan bunyi itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi kalau dalam kata yang masuk dalam kategori onomatopeia ini, nama dari benda tersebut itu sama atau hampir sama dengan bunyi yang dihasilkan oleh benda itu. Gitu. Berarti gitar itu harusnya namanya jreng gitu. Jreng, ya betul. Kenapa dia gitar gitu ya, bukan jreng-jreng atau jreng-jrengan gitu kan ya. Ada contohnya, Mbak, di basa Malangan? Kalau di basa Malangan, yang contohnya onomatopeia tadi. Mungkin contoh kalau di bahasa Jawa dulu ya, untuk menggambarkan. Bahasa Jawa itu adalah termasuk bahasa yang punya banyak sekali kata yang dibentuk dari onomatopeia. Misalnya air yang menetes itu kricik gitu kricik, kan. Ya? Nah itu karena bunyinya yang kricik gitu. Kalau dalam bahasa Malangan mungkin ada ini apa namanya istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan bunyi yang muncul dari depan area masjid jamek atau alun-alun ya setiap menjelang buka puasa. Itu namanya adalah blanggur. Blanggur, ya. Pasti pernah tahu kan sama ya? Zaman dulu ya. Bentuknya kayak apa? Tahu nggak Mas itu? Nggak menangi saya, Mbak. Nggak menangi ya? Nggak menangi. Oh, oke. Saya juga nggak menangi, tapi orang tua saya tuh masih menangi. Jadi masih mengalami masa-masa ketika blanggur itu ada. Jadi katanya blanggur dulu tuh bentuknya mirip kayak meriam dari bambu gitu. Infonya seperti itu. Nah, kemudian dia akan menembakkan sesuatu dan ada suaranya yang terdengar ke area Kota Lama. Terus bahkan sampai di Jalan Jombang, karena ayah saya di Jalan Jombang ini juga masih dengar gitu. Nah, setelah dicoba dilihat gitu ya bentuknya, kenapa kok namanya blanggur gitu kan. Nah ternyata kalau kita rekonstruksi kayaknya tuh dari suaranya. Geler gitu ya, mungkin dentuman pertama mungkin blang gitu kali ya, terus dentuman yang kedua blur gitu ya. Kalau saya dulu kecil ya istilahnya mercon bumbung itu ya. Mercon bumbung. Mercon bumbung ya itu sama pakai bambu kan. Itu kan pakai karbit dulu. Berarti beduk itu juga salah satunya dari itu ya, onomatopeia. Beduk itu adalah onomatopeia karena kan dia bentuknya seperti itu kalau di pukul duk gitu. Terus di Malang itu teman-teman tahu kan wilayah apa namanya? Glodok itu ya, itu kan. Jadi kita pernah bahas apa namanya nama-nama kampung yang unik di Kota Malang. Salah satunya Buk Glodok, Poldi. Jadi kita bahas sejarahnya. Kalau Buk Glodok itu kan jembatannya ya. Kan glodok. Nah, kalau Buk itu mungkin dari kata Belanda yang artinya brug. Brug itu jembatan. BRUG tulisannya tapi bacanya kalau orang Belanda bruh gitu. Nah mungkin bruh itu ya bisa jadi ya Mbak. Pengucapan Jawa dari bruh itu tadi. Nah
Iya Kalau sih. lewat situ gluduk-gluduk, jadinya bok gluduk. Itu teman-teman apa namanya? Sing arek bok glodok ya, sing karo ya. Sebenarnya itu Belanda itu. Belanda. Kata dalam bahasa Belanda plus bahasa Jawa. Oke. Tadi ada onomatopia. Ada teori apa lagi Mbak dalam linguistik yang itu sebenarnya diserap dalam basa Malangan? Ya mungkin teori pembalikan kata itu sendiri ya. Jadi walian Heeh. Ada teorinya itu? ada teorinya. Jadi fenomena bolak-balik kata kan tadi saya sampaikan ada di mana-mana. Nah itu sudah dibuatkan frameworknya atau teorinya gitu ya. Kita bisa membalik kata itu dalam bentuk apa saja. Kalau yang di Malang itu namanya lebih ke total segment reversal. Jadi pembalikan segmen keseluruhan gitu Keseluruhan. ya. Jadi kan misalnya polisi jadi isi loop, Ya, terus silup, polisi loop. makan jadi nakam, gitu kan semuanya dibalik ya. Jadi total segment reversal. Tapi ada yang silabel. Heeh. Jadi kosakata suku katanya yang Suku dibalik. katanya. Kayak yang tadi di Prancis, Verlan jadi Lanper gitu. Oh. Ada yang transposisi, Heeh. yang belakang aja digeser ke depan. Misalnya grogi. Grogi. Nah, kalau igrok. di walian tuh jadi ikrok kayak gitu. Oh, Jadi berarti itu ada teorinya sih sebetulnya, teori itu siapa, bolak-balik. siapa Mbak yang menciptakan teori itu Mbak? Yang merumuskan. Yang merumuskan ya. Itu dari perusahaan saya, kalau nggak salah namanya adalah Bagemil tahun 80-an. 80-an. Orang mana itu? Orang Amerika. Orang Amerika. Oh, berarti ada minimal tadi ada 3 Mbak ya? 3. Minimal ada 3. 3 apa namanya? Teori walian yang diterapkan di Malang. Iya. Karena nggak semua apa namanya dibalik secara semuanya kan. Kayak orang itu kan di sini genaru kan. Nah, itu kan yang paling unik kan. Perkecualian kan. Itu pakai teori yang lain. Yang lain yaitu pembalikannya berdasarkan tulisannya, ortografinya. Gitu. Ortografi istilahnya. Iya, karena kan orang ORAGNG ya. Terus ketika dibalik menjadi GNARO gitu. Nah, itu. Karena kalau ngaruh ya nggak enak sih Mbak. Padahal harusnya kalau ngikutin aturan yang keseluruhan, bunyi secara keseluruhan ya harusnya ngaruh ya. Tapi nggak suka kayaknya orang Malang. Iya, berarti pada intinya basa walian di Malang itu semuanya masuk dalam teori linguistik, cuman nggak ada yang benar-benar paten ini. Nggak ada kan? Iya, karena harus kan, dibalik semuanya mulai dari akhir sampai awal kan nggak ada seperti itu. Iya, karena kan kreativitas itu nggak yang kemudian dibatasi dengan satu aturan terus harus ikut aturan ini itu kan enggak ya. Berdasarkan kreativitas penuturnya juga. Oke. Terus kalau ini Mbak, apa namanya? Beberapa itu ada istilah akronim ya. Teman-teman yang belum tahu yang tahu juga bisa. Salah satunya kata idrek itu ya. Kalau di Malang kan sebenarnya kudu ojrek lek. Sebenarnya sing lebih lawas ya idrek. Itu salah satu teorinya, salah satu analisanya itu sebenarnya dari singkatan kerdi alias kerja rodi. Nah, setelah disingkat dibalik lagi. Nah, kalau di dalam teori linguistik Mbak Rensi itu sebenarnya gimana Mbak? Apa namanya? Akronim itu juga ada dalam teorinya. Ya, akronim itu adalah salah satu teori dalam morfologi ya atau pembentukan kata. Jadi salah satu cabang linguistik itu ada yang namanya morfologi, membahas kata. Nah, salah satu bahasan dalam morfologi itu adalah pembentukan kata. Karena kata bisa dibentuk, kata-kata baru ya, terutama itu bisa dibentuk dengan bermacam-macam strategi. Salah satunya adalah dengan meminjam merek yang sudah ada, misalnya ya, contohnya misalnya odol gitu kan. Betul. Itu kan merek sebenarnya. Merek ya sebetulnya. Jadi dia pakai itu. Kemudian ada teori lagi untuk membentuk kata baru itu pakai blending atau peleburan gitu. Jadi bagian depan sama bagian belakang kata itu dijadikan satu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu brunch. Pernah dengar nggak Mas? Brunch itu breakfast and lunch gitu ya, dilebur jadi satu, bagian depannya sama bagian belakangnya. Nah, ada juga yang namanya
akronim gitu, jadi singkatan. Itu bagian depan yang diambil dari satu rentetan kata gitu. Bagian depannya diambil, terus dijadikan satu. Nah itu namanya adalah akronim. Misalnya ABRI gitu ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu kan dari inisialnya gitu. Nah kalau IDRAK itu sebenarnya walian dari KERDI. Nah KERDI sendiri ini ternyata juga adalah singkatan atau akronim itu gitu ya, kerja Rodi gitu. Dibalik lagi, sekreatif itu Arek Malang. Atau sebetulnya kalau kerja Rodi itu berarti blending ya, karena kan bagian depan yang kerja sama bagian belakangnya Rodi di KERDI gitu. Jadi lebih ke blending sih, peleburan gitu. Iya. Ya, salah satu yang tadi mengadopsi merek tadi kan juga ada istilah Amrin, teman-teman. Iya betul. Amrin, nah itu istilah yang lebih familiar ngamrin, jadi pacaran kan. Jadi tapi ada beberapa Amrin. Nah itu salah satunya dari Mbak Rensi juga analisa. Tapi kalau ada analisa yang lain, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salah satunya juga itu dari lagu. Ada, kalau bisa dicek di YouTube, ada istilahnya lagu Amrin Membolos. Judulnya itu dari Pak Kasur. Itu salah satu pencipta lagu anak-anak yang terkenal. Kalau tidak salah dari daerah Jawa Tengah. Nah itu juga sama Mbak. Teorinya jadi, juga itu kan mengadopsi dari lagu, kata. Mengadopsi dari lagu, dan itu sebetulnya nama tokoh ya dalam lagu itu. Dalam tokoh. Nah berarti di situ ada pembentukan kata yang mengikuti teori konversi. Jadi dia sebetulnya adalah nama orang kan biasanya kata benda gitu. Tapi kemudian ketika dipakai dalam istilah ngamrin, dia menjadi kata kerja. Gitu. Jadi penyeberangan dari kata benda menjadi kata kerja ini namanya adalah konversi. Ini saya bahas di artikel yang muncul di The Conversation akhir-akhir ini. Itu membahas fenomena nama-nama pejabat yang dalam demo akhir-akhir ini tuh diubah menjadi kata kerja. Seperti misalnya Sahroni itu jadi Nyahroni gitu. Artinya bisa macam-macam gitu. Nah, ini sama dengan dari kata Amrin, si tokoh dalam lagu ini di mana dia membolos dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan kata kerja. Kata kerja ngamrin. Ngamrin yang semantiknya atau artinya juga bergeser ya. Bukan lagi membolos saja, tapi juga pacaran. Karena ceritanya dalam lagu itu dia bolos sekolah. Pacaran gitu mungkin ya. Iya, bolos. Kalau saya dengerin liriknya itu bolos sekolah terus jalan-jalan ke alun-alun. Nah, itu dia. Kalau sekarang kan Kak zaman Mbak, pacaran ke alun-alun. Saya dulu masih seperti itu, sempat melakukannya. Ya sempat ngamrin berarti. Udah mengamrin di alun-alun, sempat alun-alun bundar situ, sempat. Iya. Itu teman-teman, keren sekali, banyak sekali input, ada banyak kata-kata yang nanti bisa teman-teman tanyakan. Kita sudah bahas beberapa dasar-dasarnya. Ada minimal 3 teori yang disampaikan dari Mbak Rensi tadi. Kita tunggu edisi bukunya yang versi bahasa Indonesia. Episode kali ini kita sudahi sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.